Bermula di Selat Melaka, berakhir di Pulau Bintan. Melalui video kita bersua dan bertatap muka, tuan dan puan, saya ajak jalan-jalan. Kali ini saya melewati jalan yang berada di Kenta, Desa Labu, Kabupaten Lingga, Kecamatan Senayang. Ini jalan yang saya lalui ini adalah semak belukar, jalan setapak penuh dengan tantangan. Sekarang ini Kenta terbagi dari 4 kampung. Ada Kenta Akad, Kenta Lubuk, Kenta Repat dan Kenta Langgu. Sekarang ini saya berada di Kenta Langgu. Itu Bang Dar kawan saya sampai bawa pom dia wahi. Takut bannya kempes. Dia macam pembalap lewat di sini. Dia di depan saya di belakang bersama dengan Bang Dani. Saya datang ke sini bersama dengan Bang Dani untuk menyampaikan sosialisasi tentang pencalonannya sebagai kepala desa. Alhamdulillah saya sampai di tempat ini. Konon kabarnya jalan 2 km ini yang saya lewati ini banyak harapan masyarakat Kenta minta dibangun jalan. Ini semenisasi ini adalah swadaya masyarakat pada waktu kala itu. Sudah berapa lama waktu yang lalu. Dan alhamdulillah saya sampai juga ke tempat ini dalam rangka untuk melihat-lihat bagaimana Langgu. Kita dah sampai wai. Tapi Datuk anak cucu cicit numpang lalu dan nengok-nengok di tempat ini. Boleh tahan tempatnya. Banyak pokok-pokok hijau. Ada di kiri kanan itu ada lapangan poli. Ada panggung. Kemudian suasananya Melayu. Video saya ni lebih kepada suasana pada hari ini. Supaya pada tahun 2021 konon cerita banyak yang tak tahu tentang namanya Langgu. Kenta Langgu Desa Labu. Yang belum tahu, saya bagi tahu melalui video ini. Sekarang saya nak menuju ke mana ni bawa Bang Dani ni? Ke rumah Pak Dusun katanya. Macam mana tempatnya? Saya pun baru kali ini tengok. Sekarang kita dah sampai. Dah sampai yang namanya Langgu. Bang Dani nak ngajak saya nampaknya ke rumah Pak Dusun katanya. Di situ nampak tu di depan saya tu pintu gerbang. Ini biasa malam 7 liku dan hari raya dibangun. Tapi tu nampaknya belum dirubuh. Semangat orang kampung bangun Boleh tahan Langgu. Warga masyarakatnya pun ramah tamah kat sini. Akhirnya saya sampailah di tempat tujuan. Ni Bang Dar, gagah orangnya. Dia tinggal kat Akad. Dia kawan saya. Dia ikut juga dalam perjalanan ini. Terima kasih kepada Bang Dar. Di sana ada lorong seminisasi itu menuju ke pelabuhan. Kalau ke depan itu ke menara zaman Belanda. Nanti saya ajak tuan dan puan berjalan-jalan tengok-tengok menara yang katanya 1 abad lebih tu. Ni kita lewat depan rumah orang ni kai. Tapi Datuk numpang lalu. Saya berterima kasih dengan masyarakat Langgu yang tak sombong-sombong. Bapa ibu pemuda-pemudinya kalau kiri kanan kalau kita duduk ada yang duduk-duduk tu pasti dia negur kita bang, pak atau siapalah gitu kan. Saya merasa senanglah sampai di Langgu ni. Ni Bang Dani ni bercerita ni. Andai kata dia terpilih sebagai kepala desa nanti bisa membangun kampung ini. Ni masjid tempat saya solat zuhur. Masyarakat sini berharap bagaimana terasnya bisa diganti baru oleh hamba-hamba Allah ataupun pemerintah yang tergugah. Dia menyimpan harapan dan permintaan mengubah terasnya. Sekarang saya sudah selesai solat zuhur. Saya nak berjalan menuju ke menara. Saya ajak awak-awak semua berjalan menengok bagaimana menara zaman Belanda 1 abad lamanya. Besinya tu pun baru diganti. Kata Wak Dik kawan saya yang ngajak ni lebih kurang baru 10 tahun. Kalau tidak asli besinya. Ni orang manggil Wak Dik ni kalau di sini Jang. Nama lengkapnya Bang Zulkifli. Sekolah sama dengan saya SD di Dai. Ni Wak Dik ajak saya keliling-keliling menuju ke menara. Biasanya orang tahu tengok menara tu di laut nampak tegak aja di atas bukit. Tinggi tempatnya wai. Terpaksalah saya masuk semak belukar ni kan dengan dia. Nak tak nak lah dengan penuh perjuangan tantangan jadi YouTuber itu memang butuh stamina, butuh semangat, kerja hati. Sambil kita memberitahu kepada masyarakat tentang informasi suatu kampung, kita juga harus siap untuk melewati jalan yang tinggi, berbukit, berlubang, tanah merah, aspal dan sebagainya. Ini jalan PT. PT-nya sudah tak beroperasi lagi kata Wak Dik. Karena mungkin dah off, mungkin dia dah selesai. Entah PT apa, pasir atau boksit, saya pun tak detail bertanya. Yang jelas tujuan saya nak menuju menara je. Menara ini dia melalui bukit tinggi sangat.
Wai, hari ini perjalanan saya berdiri di Kenta, namanya Kenta Langgu. Ada Kenta Langgu, ada Kenta Lubuk, ada Kenta Akad, ada Kenta Perpat. Nah, sekarang saya berada di Langgu ni. Dulu video-video sebelumnya di Akad. Sekarang tujuan saya nak menuju ke sebuah menara. Menara tu di atas bukit. Ini diperkirakan lebih kurang 1 abad lamanya, 1 abad lebih mungkin. Nah, menara ini sebagai fungsinya untuk memberi pedoman para pelaut dan nelayan. Dan sampai detik ini, dari zaman Belanda dulu, menara ini masih tetap tegak dengan kokohnya. Ada penjaganya, ada orang navigasinya. Macam manakah bentuk dan tempat lokasi menara itu? Ikuti terus Pembelah Malam Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Tabik Datuk, anak cucu cicit numpang masuk tengok-tengok tempat ini. Tadi tu saya lewat bukit. Bukitnya tinggi, wai. Nampak aja jalannya sedap, tapi butuh fisik stamina yang kuat, yang kokoh, dan tentunya harus punya semangat yang tinggi. Jadi YouTuber itu ternyata punya tantangan tersendiri. Harus punya semangat yang kuat. Sekarang saya sudah sampailah dengan perjalanan lebih kurang setengah jam lebih itulah. Sampai saya di sini. Inilah bentuk kaki-kaki menaranya nih. Konon kabarnya nak membangun menara ini, masyarakat di sini ada yang bercerita kepada saya ada korban-korban. Kalau orang tua dulu cakap bangunan zaman Belanda itu harus disemak, itulah kononnya. Seperti yang kalian tengok ni, ini adalah bangunan Belanda. Ciri khasnya betul-betul bentuk bangunan Belanda. Jadi kalau kalian sudah pernah sampai ke sini, kalian boleh komen, boleh berkomentar dan labuhkan komentarnya. Tapi kalau menurut Wak Dik, katanya tempat ini belum ada para YouTuber yang sampai membuat video seperti saya sekarang ini. Di saat saya mengambil video yang pertama, ini tak jadi. Tak menjadi sama sekali. Semuanya hasilnya keras, macam foto-foto saja. Itu saya berikan langsung kepada Wak Dik untuk ambil gambar. Akhirnya saya bersemedi, mungkin ada yang belum kenal para tamu asing dengan warga-warga yang tak nampak ataupun nampak di sini. Akhirnya saya berkomunikasi dulu. Tujuan dan niat saya adalah untuk menggali informasi adanya peninggalan sejarah zaman Belanda. Itu saja kedatangan dan tujuan saya untuk silaturahmi selain untuk mengisi konten-konten saya. Di sana nampak laut. Ini bangunan lama Belanda ni. Ini barangkali untuk melapor kalau pada zaman dulu kan. Jadi ini nampak sekali atapnya atap zaman Belanda. Di sana tu laut. Sekarang yang ditengok ni, ini adalah rumah mandor, petugas navigasi yang sampai sekarang masih aktif. Tapi beliau lagi turun di Langgu. Tadi jumpa saya di Langgu. Jadi beliau tidak ada di sini. Kalau kita tengok itu kan laut tu kan jauh, berarti ini bukit sangatlah tinggi. Sangat tinggi sekali, wai. Jadi kita butuh waktu untuk naik itu cukup lama jugalah sampai ke sini. Ini pokok-pokok yang tumbuh ni ada pokok limau nipis, limau untuk yang buat obat. Kalau orang Melayu sangat sering memakai limau nipis ini untuk obat. Inilah bentuk bangunan di bawah ni. Ini ada bak penampungan air ni. Bak ini sangat keras juga kalau saya berdiri di tepi ni, terasa aura gaibnya gitu ya. Jadi perasaan saya itu sangat tergetarkan gitu. Jadi petugas-petugas yang ada di menara ini sudah dibangun rumah semacam mes atau macam asrama gitu, tempat mereka tinggal. Tapi sekarang ini cuma ada satu aja petugas yang tinggal di sini. Kalau menurut Wak Dik. Jadi saya datang ke sini bersyukur alhamdulillah. Paling tidak saya langsung nengok gitu. Ternyata selama ini saya tak tahu, bahkan kita pun banyak yang tak tahu tahun 2001 ni di Langgu Kenta ni ada peninggalan menara lama yang berumur 1 abad lebih. Kalau besi-besi menara itu baru saja diganti lebih kurang 10 tahun yang lalu, kata Wak Dik ni. Wak Dik ni memang sering duduk di sini. Dulu dia ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawannya duduk di sini. Dan beliau punya pengalaman, pernah ada yang kerasukan, yang berbincang langsung dengan makhluk gaib yang ada di sini. Jadi kalau seandainya kalian tu tertarik nak camping, suka dengan pendakian, suka dengan terjal alam-alam yang sangat menantang ini, boleh datang ke sini. Kalau untuk sampai ke sini dari Daik, kalau saya menuju ke Tanjung Awak langsung menuju ke Lubuk, dari Lubuk naik motor kenderaan roda 2 menuju ke Langgu ini. Dari Langgu kita naik langsunglah sampai ke sini. Yang penting semangat, tekad, kemauan, stamina terutama, niat juga
harus betul-betul dipersiapkan. Paling tidak bagi yang lemah semangat, ya tak usah main-main kat sini lah ya. Saya anjurkan tak usah ke sini. Itu nampak kan bangunan yang tadi tu? Ciri khasnya aja dari atap, dari bentuk limasnya sudah nampak menunjukkan pada zaman Belanda. Ini asli guys. Belum ada yang diubah, belum ada yang diganti. Tapi tidak ada ditempati orang lagi gitu. Kalau saya masuk jalan sampai aja ke sini, di sini sempatnya kita berdiri. Wak Dik ni bercerita ni, kalau dia pernah di sini main-main di tempat ni, tapi sekarang dah lama tak ke sini. Wak Dik juga punya pengalaman. Kalau di bawah menara itu kata dia pernah juga satu keluarga menjadi korban untuk membangun ini. Kalau orang Melayu cakap itu disemah. Terima kasih guys yang sudah nonton, dan sepertinya video saya cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan anda bisa komen dan share ke mana-mana dan bisa tahu tentang informasi yang ada di Kentalanggu, khususnya Desa Labuh, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kaca mana permata, sama-sama memberi kilauan. Ragam manusia terajak berkata, salah dan silap mohon dimaafkan. Love you all. Bye. Sampai jumpa lagi. Kami tugas dulu sama satu buah rumah papan itulah. Berarti menara itu sudah 1 abad lebih lah ya? Tahun berapa ya? 50-an kalau nggak salah. Ada bangunan zaman Belanda itu, ada bangunan tu bangunan apa tu? Zaman Belanda itu yang rumah papan itu. Yang besar tu bangunan apa tu? Belanda tuh. Oh, untuk tinggal? Iya. Oh. Terima kasih banyak lah Nek sudah memberikan informasi ya. Iya. Minta maaf lah. Nah, Ada kalau ada salah bahasa kami minta maaf. Tapi yang jelas bang itulah program. Itu bang kenapa abang panggil tak ada janji. Aku mohon semua bang. Kita kerja nyata je. 1, 2, 3. Nah, kalau saya sebut 11 nomor. Sini. Kita coba dah. 12 nomor 1. 12 nomor 1. 12 nomor 1. Muhammad Isam Dani Jaya.